Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamana al-huda, walhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-huda, wassalatu wassalamu ala khairil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada ahla sidqi wal wafa wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali ta'lim kita di tahun 2023 ini, kita akan lanjutkan kajian tentang faraid atau mawaris yang memasuki part yang ketiga. Part yang pertama kita mengenalkan beberapa istilah dalam ilmu mawaris atau faraid. Part yang kedua kita menjelaskan hal-hal yang menghalangi gugurnya atau jatuhnya warisan. Maka yang ketiga kita akan membahas apa-apa yang bisa dijadikan sebagai harta warisan atau disebut dengan al-huququl muta'alliqah. Apa-apa saja terkait dengan warisan dalam kitab ini Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh coba dijelaskan. Yang pertama yang disebut dengan at-tarikah atau at-tirkah. Apa itu at-tarikah atau at-tirkah? Itu adalah ma yatrukuhu syakhsu wa yubqihi. Jadi yang disebut dengan peninggalan atau warisan itu adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang dan ada barangnya. Itu disebut dengan peninggalan atau warisan. Jadi kalau barangnya nggak ada, nah berarti bukan warisan, cerita. Itu secara bahasa. Secara istilah, menurut mayoritas ulama berarti ada 3 ulama di situ, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berbeda sendiri. Apa dikatakan di situ? Kullu ma yukhlifuhul mayyit. Setiap apapun yang ditinggalkan oleh si mayit yang meninggal tadi, minal amwal, baik itu harta, wal huquq atau hak-hak yang dimilikinya, ats-tsabitah mutlaqan, yang mutlak menjadi hak miliknya. Jadi menurut 3 ulama mazhab yang disebut dengan mayoritas, siapa itu Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu berpendapat apapun yang ditinggalkan oleh si mayit dan ada bendanya dan dimiliki oleh si mayit, tidak ada sengketa, maka itu disebut dengan warisan. 1, minal amwal, dari harta atau hukuk atau hak-hak yang dimilikinya. Ada kan? Misalnya dia dapat hak voucher. Wah, itu kan bukan harta itu. Atau dapat hak diundang kemana. Itu dihitung oleh mayoritas ulama, semua yang ditinggalkan oleh si mayit yang menjadi hak miliknya itu semua warisan. Berarti kalau dia meninggal ada BPJS. Kalau dia kecelakaan ada asuransi jasara harja, SWDKLJJ. Kalau dia meninggal ada asuransi. Maka itu semua dihitung sebagai warisan. Karena penerjemahannya apa? Kullu ma yukhlifuhul mayyit, setiap yang ditinggalkan oleh si mayit, minal amwal, dari harta, wal huquq, dan hak-hak yang dimilikinya. Kita lihat penjelasannya. Fatashmalul asya al-maddiyah, yang dimaksud dengan sesuatu yang dalam bentuk materi, min mangkulat, harta yang bergerak, wa aqarat, properti-properti, wal huququl ainiyah, atau hak-hak yang bisa dibuktikan, ka huququl artifa, seperti hak pemilikan atas pengaliran air, hak pemilikan atas memiliki sumur untuk tempat minum, wal manafi, dan setiap hal-hal yang digunakan orang, disewa orang,
itu juga bagian dari warisan yang dimilikinya, termasuk juga hak-hak pribadi seperti hakkus syuf'ah, hak mendapatkan penawaran pertama, kemudian hakul khiyar, hak memberikan pemilihan terhadap barang yang dimilikinya, wa khiyarus syarat, atau hak garansi atas apa yang dimilikinya. Jadi semua itu menjadi hak milik daripada yang meninggal. Ketika dia meninggal maka semuanya jadi warisan. Ini menurut mayoritas ulama. Siapa itu? Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian watashmalu aidon, termasuk juga benda yang awalnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Contoh, dia meninggalkan sebotol anggur atau minuman keras, haram kan hukumnya? Tapi setelah dia meninggal, minuman keras itu berfermentasi atau bermetamorfosa menjadi cuka misalnya, maka itu juga dihitung sebagai warisan. Atau dia menang lotre, undian, tapi yang bukan yang haram ya. Nah, jadi ketika dia mau meninggal, ada pengumuman lotre undian, besoknya diumumkan dia dapat hadiah gitu, maka itu juga menjadi warisan. Atau dia memasang jeratan untuk menangkap hewan di hutan, terus hewannya kesangkut, tertangkap, maka itu juga jadi warisan. Wa kadzalika diyah, atau dia dibunuh oleh orang sehingga dia mendapatkan diat, tebusan, maka tebusan itu juga menjadi warisan yang meninggal. Berarti asuransi kecelakaan yang terjadi atas almarhum si mayit itu semua menjadi warisan. Kita tahu kalau sekarang itu kan yang terbaru, kalau naik motor, sepeda motor kan 50 juta sekarang kecelakaan itu. Kalau mobil 100 juta. Yang mantap itu pesawat 1 miliar. Jadi kalau mau memberikan warisan, naik pesawat. Maka itu semua dihitung sebagai apa? Harta warisan. Termasuk sorenya dia dapat kupon buka puasa hari Kamis dari masjid ini. Dia meninggal, ada kuponnya kan? Dapat sembako, diambil hari Kamis, dia meninggal Rabu, maka itu juga menjadi warisan. Sedetil itu. Berarti kalau merujuk pendapat mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, maka semua yang menjadi hak miliknya ketika dia meninggal semuanya menjadi warisan. Nanti kita lihat kompilasi hukum Islam pakai yang mana pendapatnya. Tapi berbeda dengan mazhab Hanafi. Dia melihat yang dimaksud dengan harta warisan itu adalah al-amwal wal hukuk al-maliyah, yaitu harta dan hak-hak materi saja. Apa maksudnya? Fatashmal. Apa yang dimaksud dengan hak atau harta materi? Ya tadi, benda bergerak, properti, piutang, hak-hak yang bisa dilihat dengan nyata, konkret, atau uang-uang yang dipinjamkan piutang, atau hak atas pemilikan air, atas kepemilikan listrik, atau gadaian jaminan benda yang ada ketika masa hidup, atau hak-hak yang terkait dengan hak benda, tapi tidak termasuk hak yang terkait hak pribadi. Wala tashmal indahum al-khiyarat asy-syakhsiyah, karena menurut mazhab Hanafi yang menjadi hak warisan terhadap ahli waris yang terkait dengan hartanya. Kalau terkait dengan dirinya itu bukan warisan. Berarti harta kecelakaan asuransi itu enggak masuk warisan. Karena dia meninggal baru uangnya cair kan? Bukan karena benda yang dimilikinya. Artinya ketika dia hidup itu bukan uang dia, tapi ketika dia meninggal uang itu baru bisa diambil. Itu tidak termasuk karena itu bukan terkait dengan hartanya, tapi dengan orangnya.
Sehingga asuransi itu menurut mazhab Hanafi tergantung siapa yang ditulis dalam perjanjian asuransi. Beda kan? Kalau tadi kan jumhur mengatakan semua. Kan ada misalnya dapat kayak kupon, apabila meninggal dunia maka kupon tidak berlaku kan? Ya sudah, berarti nggak masuk kan? Saya ahli warisnya, iya, tapi nama tertulis, bapak kan bukan. Yang tertulis kan nama ini. Kan ada yang begitu, sebagian hadiah hanya untuk yang tertulis kan begitu, tidak bisa diwakilkan. Tiba-tiba meninggal, ya nggak bisa diambil. Dan itu bukan warisan menurut mazhab Hanafi. Begitu juga tidak termasuk hak manfaat seperti sewa menyewa. Apalagi sewa menyewa itu terkait dengan berhentinya kreditnya karena meninggal. Contoh, dia kredit mobil. Biasanya kan kalau meninggal di tengah jalan langsung lunas kan? Itu bukan warisan menurut mazhab Hanafi, karena kepemilikannya itu karena meninggalnya, bukan dimilikinya sebelum meninggal. Nah, ini kalau yang sudah mazhab Hanafi senang ini istri-istri nih. Wah, berarti banyak punya suami saya ini, apalagi yang kreditannya banyak kan? Karena nggak dihitung sebagai warisan. Karena menurut mazhab Hanafi, penghitungan warisan harta yang dimiliki orang sebelum meninggal, ketika meninggal itu miliknya. Sementara yang tadi karena dianya meninggal maka punya uangnya, kalau nggak meninggal ya nggak. Nah, tapi kalau dia sudah lunas kreditannya, keluar BPKB-nya, ya itu menjadi harta waris. Nah, tapi di tengah jalan enggak. Itu menurut mazhab Hanafi. Wala tashmal qabulul wasiyah, termasuk wasiat enggak masuk. Itu bukan warisan yang harus bisa dibagi. Wal Hanafiyah yahsuruna at-tarikah fil mali awil haq alladhi lahu silatun bil mali faqat falladhi yurisu indahum huwal a'yan al-maliyah. Karena mazhab Hanafi berpendapat warisan itu hanya dibatasi pada harta atau hak yang terkait dengan warisan yang ditinggalkan, bukan karena dia meninggal. Itu perbedaannya. Berarti kalau kita mengambil mayoritas ulama, ya semua itu dihitung warisan, termasuk tadi dapat kupon sembako dari DKM, diambil minggu depan kan, dapat itu. Di masalah ini itu enggak terkait. Karena biasanya kalau nggak ada orangnya bisa digantikan oleh orang yang lain. Lanjut. Hak-hak yang terkait dengan warisan itu ada dua. Yang pertama, an yata'allaqa biha haqqul ghairi halal hayah. Yang pertama terkait dengan warisan atau harta yang ditinggalkan itu terkait dengan orang lain ketika dia hidup, seperti hak jual beli, hak pegadaian, atau harta-harta yang ketika hidup itu ada pada diri si mayit. Ketika meninggal maka itu dihitung sebagai warisan. Wa misluhu indal Hanafiyah, termasuk nanti misalnya hak dia bayar sewa, misalnya sewanya itu dibayar per bulan, sudah tiba-tiba dia punya uang, dia lunasi sebelum waktunya, misalnya bayar sewa per bulan 1 juta, karena dia lagi punya uang, langsung dibayar 3 bulan pada Januari, meninggal pada bulan Februari. Pertanyaannya, apakah yang Februari sama Maret itu jadi warisan atau tidak? Nah, menurut pendapat tadi termasuk Hanafiyah, karena itu sudah dimilikinya maka itu menjadi warisan. Artinya ketika dia meninggal ada sisa 2 bulan, jika itu bisa diuangkan maka menjadi warisan. Jika tidak bisa diuangkan maka itu bukan warisan. Ditempatinya sama siapa saja, karena kan akadnya sudah ditunjukkan di situ bahwa kalau dia bayar di awal tiba-tiba meninggal ya sudah. Nah, tapi jika bisa maka itu dihitung sebagai warisan. Yang kedua, yang terkait dengan hak orang lain, yang inilah yang menjadi bagian warisan yang harus diperhitungkan oleh keluarga, yaitu 4 hal.
Yaitu apa? Satu, tajhizul mayyit wa takfinihi. Apa itu? Persiapan penyelenggaraan jenazah. Kita tahu ya. Jadi kalau ada yang meninggal, maka biaya penyelenggaraan jenazahnya diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Misalnya kalau untuk laki-laki kan maksimum 3 kain kafan. Kalau untuk perempuan maksimum 5 kain kafan. Itu diambil dari harta yang meninggal. Kata mazhab Hanafi dengan catatan tidak ada tabzir, apalagi sampai merendahkan sang si mayit, dan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang digunakan adalah kain yang standar. Jadi kalau dia punya pakaian 3, maka yang tengah diambil, tidak paling atas, tidak paling bawah. Apalagi pakaian biasa dipakai kondangan, nah itu tidak termasuk yang dikafankan. Jadi misalnya kalau saya meninggal, nanti tolong kafani saya dengan kain putih yang paling mahal gitu. Enggak, diambil yang min awsat, di tengah. Jadi kalau pakaiannya misalnya yang biasa itu sekitar 100.000, pakaian mahalnya 1 juta, berarti di tengahnya berarti. Nah, itu diambil tapi dengan tidak taktir dan tidak tabzir. Apa itu? Tidak sampai mubazir atau menjadi mahal sekali. Itu boleh diambilkan dari mana? Dari harta warisannya. Wattahizul matlub, dan penyelenggaraan jenazah atas yang meninggal itu, apa yang dia butuhkan mulai dari memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya. Jadi nggak ditanya dia punya hutang ya. Kalau punya hutang nanti ketika disolatkan, tapi pengkafanannya, penguburannya, kemudian memandikannya itu nggak ditanya punya hutang atau tidak. Itu nanti ketika sholat. Jadi semua itu harus sudah selesai. Kenapa? Karena memang berdasarkan hadis itu ditanya ketika akan disolatkan. Jangan nanti ada yang meninggal, punya hutang nggak? Punya hutang nggak usah diurus, nggak, karena itu kewajiban semua kita, berdosa nanti kita kalau tidak segera menyelesaikan apa? Pengkafanan dan penguburan. Maka di situ harus ada kejelasan. Bagaimana kejelasannya? Kalau biaya penyelenggaraan itu dengan tidak punya warisan, maka yang berwajib menanggungnya adalah orang yang menjadi tanggungan nafkahnya ketika hidup. Jadi misalnya seorang ayah meninggal ya, nggak ada warisan, maka siapa tanggung jawab? Istri dan anaknya yang dulu dinafkahi ketika hidup. Maka mereka yang harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Ya mereka harus cari, karena itu harus diselesaikan. Dan tidak termasuk nafkah untuk sang mayit yang terjadi zaman sekarang, kata pengarang kitab ini, dengan mengadakan 3 hari, 40 hari, 100 hari, baca Quran di kuburan, baca Quran selama 40 hari, itu tidak termasuk. Saya bacakan teksnya ini. Wala yu'addu min nafaqatit tajhiz ma istahdasahun nas fi asrina min bid'in wa mazahir min iqamatil ma'atim wa hafalatit tashyi' wa walaim ayyamal khamis wal jam'i wal arba'in wal zikra as-sanawiyah wa ma yadfa'u li ba'dil munshidin wal murattilin min azkar wa tilawat fa huwa kulluhu minal bid'ah allati la yajuzul infaq 'alaiha minat tarikah. Jadi tidak termasuk diambil dari harta warisan dan menjadi kewajiban ahli warisnya. Apa itu? Biaya yang banyak dilakukan yang oleh pengarang kitab ini bid'ah yang harus diwaspadai. Apa itu? Iqamatil ma'atim, mendirikan tenda manggil orang untuk baca Quran sampai 40 hari atau haul 1 tahun, atau memanggil tukang baca Quran
santri-santri atau hafiz Quran anak yatim untuk baca di kuburannya atau baca setiap malam, itu hal yang tidak boleh dilakukan, apalagi mengambil dari harta yang ditinggalkan. Kata kuncinya, kalau saudaranya bersedekah ya nggak masalah berarti. Kalau saudaranya ingin berbagi kebaikan nggak ada masalah. Jadi pelarangan pengarang kitab ini ketika harta warisan berkurang gara-gara urusan beginian. Ketika ahli warisnya terbebani karena harus menyelesaikan ini. Tapi kalau dia tidak terbebani dan tidak mengganggu harta warisan, tapi memang keluarganya ingin berbagi, bersedekah dan untuk memanggil orang, maka tidak ada larangan. Jadi bid'ah yang dimaksud ketika membebani sehingga mengurangi hak harta warisan dan membebani keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini untuk mengambil jalan tengahnya, karena sebagian ada yang melakukan. Tapi kalau mengambil dari harta warisan tidak boleh. Atau Ustadz dari sumbangan orang juga nggak boleh. Kan ada kan sumbangan dikasih kan? Nah, itu sumbangan itu tidak terkait dengan biaya itu. Tapi Pak Ustadz nggak ada uangnya, ya nggak usah lakukan. Tapi sudah tradisi, ya silahkan. Tapi jangan membebani harta yang meninggal. Nah, ini memang harus disampaikan pelan-pelan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa larangan yang dimaksud ketika mengurangi harta warisan dan membebani ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak terbebani, ya silahkan. Kalau uangnya ada, silahkan. Tinggal kita bagaimana sebagai masyarakat harus bersikap adil. Jangan ketika orang kaya yang meninggal kita datang rame karena banyak souvenir dan makanannya. Nah, ketika orang susah kita nggak datang karena cuma disediakan teh pahit kan begitu kan. Nah, itu kita yang harus melihatnya dan harus bersikap adil. Nah, ini pengarang kitab ini mengatakan ini, dan beliau ini adalah warga Suriah dan S1, S2, S3 di Al-Azhar. Berarti dia menceritakan apa? Masyarakat baik di Mesir maupun di Suriah. Berarti memang ada tradisi begitu. Sampai dia sebutkan mengadakan haflah meninggal, baca Quran, terus setiap hari Kamis mengumpulkan 40 hari wazikra sanawiyah. Itu kan berarti kan haul itu. Nah, berarti memang ada, di sana juga ada. Karena dia menyebutkan, kan pengarang kitab itu ketika menyebutkan hukum ini berarti dia juga menjalani dan melihat itu. Sehingga dia sebutkan kalau mengambil dari harta warisan tidak boleh. Kalau membebani ahli waris tidak boleh. Tapi kalau dua itu tidak terpenuhi, artinya dari harta yang lain bersedekah, silahkan. Karena tidak ada kezaliman di situ. Kalau kita yang datang karena kaya kita datang nggak kena, itu kezaliman masyarakatnya kan begitu. Nah, itu kira-kira penjelasan terkait dengan harta warisan yang meninggal. Faman anfaqa syai'an ala hazil umur, barang siapa yang mengambil alih atau menjamin penyelenggaraan jenazah ini, kalau dia ahli waris maka dari hartanya sendiri. Kalau dia bukan ahli waris maka dianggap dia berdonasi kepada yang meninggal. Jadi misalnya ada yang meninggal nih, biaya penyelenggaraan jenazah apalagi di Jakarta mahal begitu ya. Kalau dia ahli waris harus dari hartanya sendiri, bukan dari bagian warisannya. Kalau dia bukan ahli waris berarti dia dianggap sedang bersedekah atau berdonasi kepada yang meninggal. Makanya sering kita dengar kan, ahli waris mengatakan jika ada dibutuhkan hubungi kami kan gitu. Kami anak pertama atau anaknya bertanggung jawab, dan itu dari harta mereka, bukan dari warisan. Kenapa? Karena warisan belum dibagi kan. Kapan warisan dibagi? Nanti kan udah selesai semua, baru warisan dibagi. Setelah hutang dilunasi, wasiat diselesaikan, penyelenggaraan jenazah tuntas. Berkata mazhab Hambali terkait dengan mana yang lebih diutamakan, mengutamakan biaya penyelenggaraan jenazah atau membayar hutang. Nah, ini terkait tadi yang hadis Rasul
mau sholat jenazah ada hutang nggak jadi kan begitu ya. Mazhab Hambali jika dihadapkan pada pilihan dia punya harta warisan, kemudian atau dia nggak punya harta warisan, dia ada hutang sama biaya jenazah, kan begitu? Menurut mazhab Hambali utamakan dulu biaya jenazah selesai, baru hutang dilunasi. Tidak boleh hutang lebih dahulu baru biaya jenazah. Kenapa? Karena menurut mazhab Hambali, karena ini harus segera dikuburkan. Yang pertama. Tapi mazhab Hanafi dengan Syafi'i itu utamakan dulu bayar hutang, baru diurus jenazah. Karena hadisnya jelas, Rasul tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Mazhab Maliki utamakan bayar hutang yang sudah pasti dan bisa dibuktikan ada faktur dan notanya. Kalau masih ungkapan-ungkapan klaim jangan dulu, utamakan yang biaya jenazah. Tapi kalau sudah pasti ada kwitansinya jelas, itu dibayarkan baru mengurus jenazah. Artinya mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki itu sepakat hutang dulu diselesaikan baru penyelenggaraan jenazah. Sedangkan mazhab Hambali jenazah dulu diselesaikan baru hutang dibayarkan. Lalu gimana Pak Ustadz supaya aman? Ya jangan berutang, itu aja. Biar nggak muncul banyak mazhab kan begitu. Jangan berutang. Gimana caranya biar nggak berutang? Ya tahun 2023 dipasang target 2023 saya tidak boleh ada utang, kan begitu. Selesaikan semuanya. Kenapa begitu ayah? Ya mana tahu ayah meninggal kan begitu. Kenapa baru ngaji? Mana tahu nanti meninggal bahaya kan begitu. Kamu nggak perlu lagi nanya hukumnya nanti sama Ustadz. Menurut mazhab mana ini? Tapi perdebatan ulama terkait mana hutang atau pengurusan jenazah tadi, mazhab Hambali mengambil hadis yang saya sebutkan di awal bahwa itu terkait mau sholat jenazah, berarti biaya pengkafanan, pengkuburan itu diutamakan baru bayar hutang. Tapi mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki mengambil hadis tadi sebagai dasar Rasul tidak mau menyolatkan karena belum bayar hutang. Maka hutang dulu diselesaikan baru diurus biaya penyelenggaraan. Artinya jenazahnya terus dilakukan tapi hutang selesaikan dulu hutangnya baru diurus. Ini kalau di daerah pedesaan di kampung nggak begitu mahal meninggal itu, tapi kalau di kota mahal itu. Makanya harus diperhitungkan. Maka di situ nanti masuk nanti yang disebut penjamin yang ketiga yang dikatakan mutabarri. Apa itu? Biasanya Basnas, biasanya Badan Wakaf, biasanya gerakan sosial. Ini harus dipahami oleh kita sebagai pimpinan kalau kita ketua kelompok masyarakat. Jadi kita tahu nih, ini banyak utangnya. Cepat dicari siapa donatinya, siapa donaturnya agar terselesaikan hutangnya diselesaikan, kemudian jenazahnya segera dikebumikan. Karena memuliakan mayat itu apa? Menyegerakan untuk dikuburkan. Yang kedua, menyelesaikan hutangnya. Harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal harus diselesaikan sebelum warisan dibagi. Muncul pertanyaan, mana yang diutamakan? Menyelesaikan wasiat atau bayar hutangnya? Ada yang mengatakan bayar wasiat dulu baru hutang. Tapi ada yang mengatakan bayar hutang dulu baru wasiat. Yang mengatakan wasiat dulu baru hutang karena dia melihat wasiat itu hutang kepada Allah. Sedangkan yang mendahulukan hutang dulu baru wasiat, karena hutang ke manusia itu lebih cepat diselesaikan karena dengan Allah bisa minta ampun, dan manusia nggak bisa. Nah, jadi perdebatannya dengan sudut pandang hutang Allah lebih aula untuk diselesaikan, tapi yang satu lagi hutang ke manusia nanti akan dicari pada hari kiamat. Jadi itu perdebatan antara hutang atau wasiat dulu. Nah, kalau ditanya bagaimana bagusnya? Dua-dua diselesaikan. Itu kalau harta warisannya sedikit akan muncul masalah. Tapi kalau harta warisannya banyak nggak ada masalah itu. Apalagi wasiatnya tidak begitu berat, hutangnya jadi tidak begitu banyak. Hutang itu ada 4 tipenya. Yang pertama hutang dalam bentuk fisik. Misalnya ketika dia meninggal ada hutang dalam bentuk benda. Yang kedua hutang kepada Allah, bayar zakat,
bayar nazar, bayar kafarat, itu harus diselesaikan. Menurut mazhab Hanafi, hutang kepada Allah, kenapa beliau katakan yang penting hutang ke manusia mazhab Hanafi? Karena hutang kepada Allah itu gugur dengan meninggalnya orang tersebut. Tapi menurut mazhab mayoritas selain Hanafi, siapa itu? Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak gugur. Maka tugas ahli warisnya menyelesaikannya melalui harta warisan. Makanya kan kalau dia berniat untuk haji meninggal, apa gantinya? Badal haji. Kan begitu ya? Niat ingin bangun pesantren, harta untuk disedekahkan. Tapi mazhab Hanafi mengatakan enggak, meninggal ya selesai. Berarti hutangnya kepada Allah ya udah, yang harus dikejar hutang kepada manusia. Nah, ini perlu dicatat nanti. Wah, kalau begitu ngambil mazhab Hanafi aja, biar nggak terbebani. Kemudian hutang kepada hamba. Hutang kepada hamba wajib dibayarkan. Kata mazhab Maliki, hutang kepada hamba itu diutamakan daripada hutang kepada Allah. Kata mazhab Syafi'i, hutang kepada Allah itu diutamakan daripada hutang kepada hamba. Kata mazhab Hanafi, hutang kepada Allah gugur setelah dia meninggal. Kata mazhab Hambali, dikerjakan dua-dua, mana yang memudahkan saja. Jadi tadi mazhab Maliki apa? Hutang manusia dulu kan, baru kepada Allah. Artinya ada uang, ada warisan, hutang dulu lunasi, bayar zakatnya nanti. Begitu. Mazhab Syafi'i enggak, bayar zakat dulu, baru kepada manusia. Mazhab Hanafi enggak ada hutang sama Allah, udah meninggal ya selesai. Tinggal hutang manusia. Mazhab Hambali dikerjakan dua-dua, mana yang lebih gampang, nah itu yang didahulukan, mana yang sanggup dahulu. Yang keempat, hutang ketika sakit. Jadi kalau dia sakit di rumah sakit sampai berapa habis hartanya, itu bagaimana caranya? Harus dibedakan hutang ketika dia sehat sama hutang ketika dia sakit. Kalau hutang ketika sehat maka diambil dari harta warisannya, hutang ketika sakit itu yang nanggung ahli warisnya. Nah, tetapi peraturan di Mesir maupun Suriah, karena kebetulan pengarang kitab ini warga negara Suriah, lulusan dari Al-Azhar, dia melihat peraturan di Mesir ataupun di Suriah itu tidak membedakan mana hutang ketika sehat, mana hutang ketika sakit. Yang penting hutang diambil dari harta warisan. Dan Indonesia mengambil pengertian yang sama. Kalau hutang ya hutang aja, tinggal dilunasi dari harta warisannya. Yang ketiga, menunaikan warisan. Menunaikan warisan standarnya adalah sepertiga. Bolehkah lebih dari sepertiga? Boleh menurut mazhab Syafi'i jika ahli warisnya setuju. Jadi misalnya begini, orang tuanya berwasiat sepertiga untuk bangun pesantren. Kata ahli warisnya, udahlah kita nggak butuh, kita semua sudah kaya, biar orang tua kita bahagia, udah semua aja dah. Boleh. Tapi harus setuju semua ahli waris. Biasanya kalau yang diberi tinggalkan sepetak rumah, biasanya memang nggak diperebutkan itu. Ya udahlah, kasih semua gitu. Tapi kalau warisannya 150 triliun, nah itu kayaknya agak lama itu diskusinya. Nah, karena sepertiga dari 150 triliun baru 50 triliun kan? Nah, tinggal 100, kayaknya agak lama diskusinya itu. Tapi mungkin nggak terjadi ahli warisnya bersepakat menyerahkan semua, bisa saja. Berarti orang tuanya berhasil mendidik anak-anaknya kan? Udah, warisan gak usah diambil, kita serahkan semuanya. Wah, itu luar biasa itu. Yang keempat, hakul warasah. Hak ahli waris diberikan sesuai dengan bagiannya setelah menyelesaikan biaya penyelenggaraan jenazah, setelah menyelesaikan wasiatnya, setelah melunasi hutang-hutangnya. Dan itu akan dibagi, nanti kita akan hitung pada part yang keempat, bagaimana menghitung ahli waris. Sekarang kita lihat bagaimana kompilasi hukum Islam terkait harta warisan. Pertama kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nggak bisa dibesarkan, tapi kelihatan ya. Nggak bisa di next dia. Pasal 35 dalam Undang-Undang tahun 74 tentang perkawinan, harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Itu undang-undangnya begitu. Berarti sebelum nikah harta bawaan tidak dihitung sebagai harta bersama. Berarti kalau ada suami kredit mobil setelah menikah, maka itu menjadi harta bersama. Maka warisannya bagi dua dulu. Setelah dibagi dua baru separuh itulah menjadi harta warisan. Separuhnya milik istri atau suami. Pasal 36 mengenai harta bersama. Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi harta bersama itu dihitung setelah menikah. Berarti kalau sebelum menikah tidak masuk harta bersama. Oke. Kita masuk kompilasi hukum Islam. Harta kekayaan dalam perkawinan, pasal 85. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap harta istri, harta suami tetap harta suami. Jadi kalau sebelum menikah sama-sama PNS gitu ya, kan punya uang masing-masing. Dalam undang-undang kita ini nggak ada itu digabung, nggak ada istilah sudah menikah hartamu hartaku hartaku hartamu, enggak. Harta yang dihitung bersama setelah mereka menikah. Kalau menikah misalnya 15 Januari tahun 2023, setelah itulah dihitung harta bersama. Maka sebelum itu bukan harta bersama menurut kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan, harta kekayaan. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama. Mana tahu nanti berebut ahli waris ya. Itu harta saya, harta ini, maka di mana diarahkan? Ke pengadilan agama. Nah, ini juga tuntunan untuk kalau misalnya masih hidup ya. Nah, ini juga kemana? Pengadilan agama. Saya yang di merah saja ya. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, maka harta bersama tidak bisa dimiliki atau dipindah tangankan. Kalau sudah meninggal kan berarti putusan pengadilan. Kalau sengketa, kalau ridho ya selesai. Tapi kalau masih hidup dua ya harus ada kesepakatan bersama baru bisa dipindah tangankan. Dan tadi baik kompilasi maupun Undang-Undang Nomor 174, harta bersama itu setelah menikah. Kemudian pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga itu dibebankan kepada harta bersama. Artinya ketika suaminya hidup terus sakit, ada biaya rumah sakit gitu ya, maka harta bersama itu yang melunasinya. Baru nanti setelah dilunasi biaya semua, sisanya itu baru dibagi dua, separuhnya itu menjadi harta warisan suami yang meninggal atau istri, separuhnya itu bagian istrinya. Baru bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Ya, ini kalau masih hidup ya, ini terkait kalau masih hidup, harta suami tidak mencukupi baru ke harta istri. Jadi harta bersama itu levelnya, harta bersama menjadi standar hartanya. Kalau kurang pakai harta suami, kalau kurang baru pakai harta istri. Itu urutannya. Tapi kalau bagaimana kalau suaminya lebih dari satu? Nah, ini repot ini. Tapi kalau kaya aman gitu. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Jadi misalnya nikah sama istri pertama tahun 2022, maka hitungan harta bersama sejak tahun 2022. Nikah sama istri kedua tahun 2023 kan begitu? Maka harta bersamanya dari 2023. Dia tidak bisa mengklaim harta yang dari sini. Maka dihitung sendiri. Ustadz, ribut amat di Indonesia ini cara ngitung hartanya karena ada perbedaan kultur. Kalau di Arab itu memang perempuannya nggak bekerja. Kalau di Indonesia lebih banyak perempuan bekerja ketimbang laki-lakinya. Maka agak berbeda cara penghitungnya. Banyak beberapa keluarga itu yang tulang punggung, siapa tulang punggungnya? Istrinya.
malah lebih produktif istrinya ketimbang suaminya. Bahkan ada juga dalam keluarga itu dua-dua mencari, kan begitu. Maka harta bersama dalam bahasa warisan harta gonogini menjadi sangat sering diperdebatkan. Tapi kalau di Timur Tengah biasanya enggak, karena memang perempuan tidak dimasukkan dalam kategori mencari nafkah. Itu tugas suami, sehingga cara menghitungnya tidak sama. Ini kita lewati saja hukum kewarisan. Sekarang kita lihat dari penjelasan fikih tadi di atas. Tadi kan harta bersama tadi sedikit ya. Tadi dikatakan mayoritas ulama sepakat selain mazhab Hanafi, seluruh yang ditinggalkan pewaris, baik itu harta benda atau harta dalam bentuk hak, itu semua warisan. Pendapat mayoritas ulama itu sama dengan kompilasi hukum Islam tentang harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Artinya kompilasi kita sepakat dengan pendapat mayoritas. Jadi semua yang ditinggalkan oleh pewaris dihitung sebagai warisan. Yang kedua, harta waris, masih ada waktu ya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, hutang dan pemberian untuk kerabat. Artinya harta waris yang dimiliki nanti oleh ahli waris itu adalah pertama bawaan suaminya sebelum menikah, udah. Yang kedua harta bersama setelah menikah, itu digabung menjadi harta warisan, bisa dibagi setelah pengurusan jenazah, hutang, wasiat diselesaikan. Berarti sama dengan penjelasan hukum fikih. Wasiat diberikan kepada pewaris atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia, sama. Hibah diberikan sekala-sekala tanpa imbalan ketika dia masih hidup, sama. Artinya kalau diberikan setelah meninggal namanya warisan atau wasiat. Kalau masih hidup namanya hibah. Jadi wasiat itu kapan? Setelah meninggal. Yang terjadi sekarang diletakkan ke badan notaris itu sebenarnya hibah, bukan wasiat. Kenapa? Karena masih hidup. Kalau saya meninggal nanti untuk si fulan, sering kan di notaris itu hibah sebenarnya, karena masih hidup. Kalau meninggal baru jadi wasiat. Karena hibah itu diberikan ketika hidup, wasiat itu diberikan setelah meninggal. Kewajiban ahli waris ini sama dengan pendapat fikih, apabila tidak punya harta yang ditinggalkan maka ahli waris wajib menanggung biayanya. Apa itu? Menjalankan jenazah, hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, wasiat, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Tapi bedanya kalau dalam fikih ahli waris bertanggung jawab atas seluruh hutang-hutangnya. Di kompilasi hukum Islam, ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutangnya dari harta warisannya. Kalau dia nggak punya harta warisan, tidak menjadi kewajiban ahli waris. Kita lihat yang bawah. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Artinya kalau dia nggak punya harta, ya udah ahli waris nggak tanggung jawab. Secara undang-undang ya, tapi secara hukum fikih tetap bertanggung jawab. Ini kita lewatkan. Ini juga kita lewatkan. Oke. Ini juga tidak. Ini yang penting. Tadi yang saya sebutkan, pasal 200. Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan sebelum wasiat meninggal, maka penerima wasiat hanya menerima harta yang tersisa. Jadi mana tahu dia berwasiat, kalau saya meninggal ini mobil untukmu, kemudian mobilnya hancur, ya sudah, hancur itu yang dikasih sama dia, tidak bisa diambil karena tergantung penyusutan daripada harta wasiatnya. Kemudian pasal 201, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sementara ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilakukan hanya sepertiga. Jadi kalau wasiatnya sepertiga, kemudian ahli waris yang setuju berjalan. Tapi kalau wasiatnya setengah, misalnya kalau saya meninggal setengah harta saya diberikan untuk masjid,
terus ahli waris nggak setuju, maka yang bisa dilaksanakan sepertiganya, setengahnya nggak berlaku. Karena maksimal berapa? Sepertiga. Tapi pasal 202, apabila wasiat ditujukan untuk kebaikan sedang harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris bermusyawarah menentukan mana yang dahulukan. Jadi kembali ke ahli waris. Kalau yang diwasiatkan lebih dari sepertiga, ahli warisnya setuju, boleh dilakukan. Kalau enggak, maksimal sepertiga. Tapi kalau wasiatnya barangnya menyusut, ahli waris bermusyawarah mana yang harus didahulukan, hutang atau wasiat. Pendapat mazhab Maliki, hutang dulu baru wasiat. Pendapat mazhab Syafi'i, wasiat dulu baru hutang. Pendapat mazhab Hanafi, wasiat selesai, hutang dulu didahulukan. Nah, ini kalau wasiatnya barangnya menyusut, tapi tetap harus ditunaikan karena itu kewajiban yang harus diselesaikan. Kemudian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dihitungkan sebagai warisan. Hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua ketika memberikan hadiah kepada anaknya lalu anaknya meninggal dunia, maka itu bisa menjadi warisan yang diwariskan. Tapi hibahnya harus jelas ya, diberikan kepada jelas. Hibah yang diberikan dalam keadaan sakit dengan kematian, maka itu harus persetujuan ahli waris, takutnya hibahnya diberikan dalam keadaan terpaksa. Kesimpulannya, semua pendapat fikih yang kita jelaskan tadi itu sesuai dengan penjelasan kompilasi hukum Islam, yang tidak sesuai pada beberapa poin. Yang pertama, tentang harta bersama. Dalam penjelasan hukum kita, setelah menikah baru dihitung harta bersama. Sedangkan dalam fikih tidak, kalau sudah menikah semua menjadi milik bersama. Yang kedua, bahwa harta yang diwariskan itu terkait dengan hak. Di kompilasi kita sepakat dengan pendapat mayoritas, semua menjadi warisan. Mazhab Hanafi berbeda, hak-hak yang tidak bisa dalam bentuk nyata itu tidak menjadi warisan. Saya kira itu beberapa penjelasannya, semoga bermanfaat. Insya Allah part selanjutnya kita akan menghitung hak-hak ahli waris. Kita sudah menyelesaikan 3 bagian tentang pengertian waris, larangan waris, rukun syaratnya, dan yang terakhir tentang hal-hal yang terkait dengan harta warisan. Saya kira itu. Jika masih ada waktu, ada yang mau ditanyakan boleh. Tapi kalau sudah waktu sudah habis, kita tutup sampai di sini. Gimana? Kita tutup? Baik, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.